Bapak selaku Ketua IPW tentunya banyak melakukan kontrol sosial terhadap lembaga kepolisian. Nah, akhir-akhir ini kan juga lagi santer masalah RUU polisi. Iya. Nah, Bapak melihat ini kenapa banyak masyarakat yang keberatan? Kenapa seperti itu? Apa saja yang menjadi keberatan? Kalau yang saya lihat ya, ada satu keberatan terkait itu kewenangan polisi di cyber ya. Di dalam RUU Polri ini ada satu penambahan kewenangan polisi dalam penegakan hukum dan juga mengamankan dan menjaga ketertiban ruang cyber. Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya belum ada yurisdiksi polisi di dalam ruang cyber. Tapi dengan perkembangan kemudian ada Undang-Undang IT ya 2013, 2016 perubahan. Ternyata tuntutan pengamanan dan perlindungan masyarakat dari tindakan yang melawan hukum di ruang cyber kan makin besar ya. Makin bersamaan dengan itu kemudian Polri juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari sisi pandang IPW menurut saya penambahan kewenangan ini sudah benar, sudah tepat ya. Sudah tepat. Karena ruang cyber adalah ruang wilayah baru yang harus dijaga keamanan dan ketertibannya. Tetapi ada 3 poin yang harus juga kita kritisi supaya di sana tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Atau kebebasan berpendapat barangkali? Kalau kebebasan berpendapat itu ya ada kaitannya juga ya salah satu aspeknya. Tapi ini privasi yang lebih jauh nih ya, lebih dalam nih. Satu terkait adalah mengenai penyadapan, ya. Penyadapan masalah privasi ya. Iya, ya. Penyadapan itu di sana diberikan satu kewenangan bahwa polisi bisa melakukan penyadapan. Nah, di sini kita minta supaya dalam hal penyadapan itu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya. Apa yang dimaksud dengan sesuai ketentuan undang-undang? Yaitu apabila proses tersebut sudah di dalam proses yang namanya penyidikan. Jadi ada due proses di sini. Kalau misalnya polisi diberikan kewenangan penyadapan tanpa ada satu pembatasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini adalah dalam posisi penyidikan, setiap orang nanti bisa disadap. Tapi kalau untuk pencegahan tindakan terorisme atau hal-hal yang kriminal tinggi sudah kan diatur ada dalam penyadapan. undang-undang terorisme. Ya. Itu boleh sadap? Boleh ya. Boleh kalau terorisme. Tapi kalau misalnya itu kan terhadap terduga teroris. Tapi kalau misalnya penyadapan berdasarkan kecurigaan, ya, persepsi sepihak dari aparatur penegak hukum, kita disadap. Repot kan? Dan juga hasil penyadapan itu apabila tidak bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya, bisa dibocorkan, bisa privasinya terbuka. Ya, privasinya terbuka. Katakanlah yang paling mudah ya, seorang tokoh dia misalnya melakukan hubungan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, ya. Kalau itu disadap, diketahui, kemudian dibocorkan, bagaimana itu? Menimbulkan masalah, ya. Bisa saja yang bukan istrinya itu seorang yang tidak terikat dalam hubungan hukum, ya. Ini kan delik aduan misalnya. Atau komunikasi-komunikasi yang merupakan wilayah privasi yang tidak boleh ditembus, ya. Jadi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, ditambah frasanya bahwa tindakan penyadapan ini harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ya, dalam hal proses penyadapan terhadap orang-orang yang dicurigai ketika sudah dalam bentuk proses penyelidikan dan penyidikan. Berarti kekhawatiran itu termasuk barangkali ada oknum polisi ini ditugaskan oleh seseorang yang berjuang politik menjatuhkan lawan politik juga bisa ya? Bisa. Jadi kemudian karena dia punya kewenangan dan akses pada itu loh, ada dasar undang-undangnya. Jadi banyak permintaan yang berarti yang paling takut disalahgunakan. Disalahgunakan. Itu satu ya. Kemudian juga punya kewenangan melakukan tracing terhadap aliran rekening dana ya. Ini juga harus dalam kerangka
dibatasi oleh ketentuan undang-undang, yaitu apabila ada dugaan tindak pidana pencucian uang pencucian atau apa. uang, sudah dalam posisi pro justisia naik sidik, ya. Dan yang ketiga, soal itu yang menjadi keberatan itu adalah mengenai penghentian atau pembatasan akses internet. Ini saya pernah dengar terjadi di Papua ketika ada penggalangan masyarakat Papua, ya, waktu itu menolak proses pemekaran Kodam, saya dengar, ya, masyarakat sipil itu ada pembatasan akses internet. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak terlibat? Karena pembatasan akses internet berarti kan semua orang nggak boleh pakai lagi. Iya, ya, itu kan melanggar hak asasi manusia. Bagaimana orang berusaha melakukan komunikasi yang menjadi haknya, juga digunakan untuk pendidikan juga kan? Iya, jadi ini pembatasan tersebut harus sangat detail, hanya jelas detail yang boleh dilakukan apa yang tidak apa. Itu. Jadi ini harus jelas nih, tidak boleh. Bukan karena kecurigaan, karena nanti begini ya, kita kan ini sudah masa sebetulnya negara demokratis, hak asasi manusia harus menjadi satu pertimbangan. Jangan kita kembali lagi kepada masa sebelum reformasi. Kewenangan negara begitu besar mengontrol masyarakat, walaupun dalam pandangan saya saat ini tampak praktek New Orba muncul, ya. Oh, ada indikasi seperti itu. Ada indikasi, ya. Walaupun kemudian praktek itu dilegalkan sekarang ini dengan perubahan Undang-Undang TNI, di mana TNI mendapatkan kewenangan untuk bisa ditugaskan di lembaga atau kementerian sipil, ya. Itu sudah diundangkan, ya. Sebetulnya praktek itu ada, bahkan sekarang nih peraturan presiden terkait pengamanan kejaksaan, ya. Kejati dan Kejari itu. Ini satu, selain berlebihan, ya, ini melanggar konstitusi sebetulnya. Karena tugas TNI berdasarkan undang-undang TNI itu adalah tugas perang dan non perang, ya. Tugas non perang dalam kaitan tenaga bantuan operasi itu hanya ada apabila ada keadaan kedaruratan, ya. Genting, ya. Itu atas permintaan. Jadi penugasan di kejaksaan itu tidak ada kedaruratan, karena kita tidak sedang menghadapi kartel narkoba seperti di negara Amerika Latin, Meksiko, Kolombia, di mana hakim jaksa dibom mobilnya, ya, ditembak di tengah jalan. Nyaris jaksa-jaksa kita aman-aman saja. Nah, ini kan. Apakah ini ada indikasi yang Bapak lihat bahwasanya ada semacam kurang percayaan terhadap polisi untuk pengamanan? Ini walaupun dibantah, ya, walaupun dibantah oleh para petinggi Polri dan Kejaksaan, antara mereka sebetulnya sedang tidak baik-baik saja. Yang ya. Bapak baca apa ini kira-kira? Jadi ini terjadi pertarungan kewenangan, ya. Itu dikaitkan dengan sekarang ini ada pembahasan RUU KUHP, ya. Kemudian RUU KUHP dan juga dalam prakteknya, ya, kita bahas RUU KUHP nih. Dalam RUU KUHP ada potensi bahwa penyidikan itu bukan hanya oleh polisi, penyidikan tindak pidana umum, ya. Kalau tindak pidana korupsi sudah jelas, ya, masing-masing berwenang. Ini didahului sebetulnya oleh satu proses pergesekan itu ketika penguntitan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus oleh oleh Densus, ya, oleh anggota Densus, yang kemudian diklarifikasi oleh Polri bahwa itu tidak benar. Sebetulnya harusnya ini diklarifikasi, kasih sanksi, ya. Jadi kira-kira waktu itu ada sanksi nggak buat? Ya, tidak ada. Petugas tidak hukumnya nggak ada, ya. Artinya kalau tidak diberi sanksi kan bahwa itu dilindungi. Kalau dilindungi kan ini penugasan. Pertanyaannya, kenapa kamu menguntit jaksa tindak pidana khusus, ada apa? Ini persoalan personal, ya, atau institusi? Itu ketika kemudian terungkap menjadi persoalan institusi. Karena dua-dua institusi agak panas nih. Nah,
menurut saya tindakan saya harusnya ditindak, disanksi ya. Oke, mulai dari situ berkembang ke arah sini. Kemudian jaksa ya dalam pantauan kita mulai mengambil nih kewenangan polisi dalam penegakan hukum dalam pertambangan. Apa itu kira-kira? Timah, kemudian tapi kan batu itu ada bara. kasus korupsinya. Nah, kan Pak Edi bilang ada, mereka menarik semuanya kepada kasus korupsi. Padahal dalam tertib hukum ya, kasus tambang itu tunduk pada Undang-Undang Minerba ya. Undang-Undang Minerba ya, apabila ilegal mining itu tunduk kepada kepolisian penyidikannya. Tapi karena jaksa mau mengambil alih, dia tarik ke korupsi karena undang-undangnya tidak memberi kewenangan, maka dia tarik pada kewenangannya. Ini mulai terjadi pergeseran. Tapi tarik ini kan tentunya harus ada benang merah yang betul-betul ada korupsinya, kalau enggak kan nggak bisa dibuat-buat juga. Bisa iya, bisa tidak. Karena terbukti beberapa kasus bebas. Ada di Bangka bebas, ada di Kalimantan Barat bebas, ya. Tapi yang terjerat hukum dan diadili sampai di vonis itu kan lebih ada banyak juga, persentase. Iya, ya, ada juga ya, seperti itu. Tapi harus ingat nih, Pak. Ini ada kaitannya sandera menyandera. Wah, ini lebih analisis lagi. Analisis ya, dalam saya nih, Pak, ya. Jadi ini kompleksitasnya tinggi ya. Dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi, judicial corruption ya, saya yakin jaksa menemukan informasi, data, bukti bahwa keterlibatan adanya dugaan pimpinan-pimpinan oknum pimpinan di Mahkamah Agung terlibat dalam judicial corruption ya. Tapi mereka tidak tindak. Apa misalnya kasus Jarofrika ya. Kasus Jarofrika itu sudah kita adukan ke Jambwas ya. Hari Senin kami akan diminta keterangan oleh Jambwas bahwa ada informasi yang disembunyikan terkait dugaan suap yang terjadi pada beberapa kasus yang diduga kuat diurus oleh Jarofrika kepada Mahkamah Agung. Ada Hakim Agung dengan inisial S ya, yang hubungannya dekat dengan Jarofrika ya, yang saat ini punya posisi penting ya. Nah, saya duga jaksa punya informasi ini tetapi tidak ditindak. Tujuannya apa? Kalau analisis saya, dia ingin menyandera pimpinan jaksaan supaya perkara-perkara yang diajukan oleh kejaksaan digolkan semua. Dugaan saya ya.